Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini gue akan ngebahas ada 4 buah parfum dari VD atau House of VD, parfum lokal. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi hari ini ada 4 buah parfum dari VD atau House of VD yang pengen aku bahas. Semoga pengucapannya nggak salah ya, VD atau VED, aku nggak tahu. Tapi yang pasti dia kalau di Shopee itu namanya House of VD gitu ya, nama tokonya. Oh iya, by the way kalau kalian penasaran, kalian bisa cek link yang ada di description boxku untuk langsung ke Shopee-nya mereka. Sebenarnya VD ini, House of VD ini tuh dia punya banyak parfum. Dan mereka juga jual file pack-nya gitu. Nah, ada 2 set, ada 2 jenis atau 2 set. Dan yang aku beli ini kalau nggak salah yang set pertama, set nomor 1, yang isinya ada 3 buah parfum. Namanya adalah Her Infinite, terus ada Out of Shadow, dan yang terakhir adalah Slow Sunset. Nah, terus ada satu parfum yang bikin aku penasaran juga. Kayaknya ini produk yang lebih barunya daripada mereka. Namanya adalah Instant Pleasure, yang dia dijual terpisah gitu ya, vialnya dibandingkan yang set 3 ini. Jadi aku beli juga yang Instant Pleasure ini. Sempet sharing-sharing juga sama temen di Instagram bahwa mereka tuh kan dia ada yang kemasan 50 ml, ada juga yang 100 ml. Katanya botol yang 100 ml itu tuh keren banget, dan memang kalau aku lihat dari gambarnya di tokonya emang keren banget, mengingatkan pada parfumnya Mancera. Tapi yang ini tuh juga botolnya tuh kalau nggak salah yang 100 ml itu mesti diputer gitu baru bisa kebuka. Kalau kata yang udah beli full botolnya, aku sendiri juga belum punya full botolnya, jadi aku cuma bisa mungkin denger dari cerita doang. Tapi untuk yang 50 ml itu botolnya nggak sekeren yang 100 ml gitu. Jadi kalau misalnya kalian tipe-tipe yang seneng sama botolnya yang keren, kalian bisa pilih yang 100 ml. Oke, kalian bisa lihat juga video unboxing aku waktu aku pertama kali terima paketnya. Mereka dibungkus box seperti biasa aja. Yang pasti pengemasannya sih simple, biasa aja, tapi cukup aman gitu. Dan mereka juga kalau nggak salah cukup cepet nyampe di rumahku waktu aku pesan. Oke, tanpa berlama-lama lagi aku akan langsung masuk aja ke parfum yang pertama dulu kali ya. Ini yang Her Infinite. Ini yang jusnya warnanya pink di dalamnya. Itu aku langsung spray aja di sini. Untuk botol vialnya ini masing-masing isinya 5 ml ya, anyway. Dengan harga kalau nggak salah 3 itu untuk satu set 52.500, dapat berarti 15 ml, masing-masing 5 ml. Kalau yang Her Infinite ini sejujurnya dari pertama kali aku sniff itu wanginya langsung fruity. Sesuai sih kayaknya sama ininya, sama warna jusnya ya. Fruity-nya tuh fruity-fruity yang asem, kayak strawberry mungkin, kayak wangi-wangi markisa juga. Jadi yang asem tapi manis, sirupi juga, seger juga. Pokoknya top notes-nya tuh bener-bener dibuka sama buah-buahan yang seger, yang asem, seger, dan manis gitu. Nanti masuk ke middle notes dia mulai keluar sih wangi-wangi floralnya, tapi nggak dominan. Tetap yang dominan menurut aku adalah wangi fruity yang lumayan kenceng. Tipe-tipe wangi yang ke arah minuman gitu ya, ke arah minuman-minuman seger gitu. Enak banget buat kalian yang suka wangi-wangi minuman seger yang manis dan asem. Kalau di hidungku sih jujur dia malah kayak wangi markisa, tapi setelah aku lihat di notesnya tuh dia nggak ada notes markisanya. Malah dia tuh di top notes ada raspberry, strawberry, pear, dan juga tangerine. Di middle notesnya dia ada peony, datura flower, dan juga neroli. Terus nanti di base note-nya dia bakal keluar wangi vanilla yang lebih lembut. Jadi nggak se-strong wangi fruity yang awal gitu. Tapi ini enak banget. Ini tipikal wangi yang enak. Walaupun fruity-nya kenceng, tapi juga nggak bikin pusing tuh. Tapi lumayan kenceng fruity-nya. Ini lebih cocok dipakai siang-siang karena wanginya seger dan tipe yang mood booster, bikin semangat, bikin kita tuh jadi lebih ceria gitu. Nah, ini salah satu parfum yang wangi-wanginya lebih ke arah situ. Memang dia lebih ke arah feminin dibandingin maskulin, tapi masih bisa dipakai cowok juga. Lebih cocok untuk dipakai acara sehari-hari, di non-formal to semi-formal, oke gitu. Kayak kalau untuk formal kayaknya masih terlalu fruity aja untuk dipakai ke acara-acara yang lebih berat gitu. Ini untuk yang Her Infinite. Oke, kita lanjut ke parfum berikutnya. Di sini ada yang Slow Sunset. Dari namanya aja kebayang banget kalau aku di benak aku langsung kebayangnya ini wangi-wangi pantai, dan emang bener dia wanginya wangi-wangi pantai. Aku akan coba spray di sini. Yang ini jusnya warnanya lebih ke bening ya.
bening ke arah putih gitu. Sebenarnya untuk yang vial packnya itu tuh dia simple aja sih, tulisannya cuman kayak slow sunset, udah gitu doang. Terus tutupnya warna putih dan sprayernya warna putih juga. Nah, kalau ini tuh langsung mengingatkan aku sama sebuah parfum yang aku udah pernah sniff sebelumnya. Ini tuh hawa-hawa pantai, mirip-mirip kayak satu vibe sama kayak Ewodia yang Salvia. Kalau misalnya kalian udah pernah nonton atau mungkin cobain Ewodia, aku pernah bahas juga videonya yang Salvia, dan juga ada kemiripan sama ini. Aku baru aja nyobain lagi L'Occitane yang Beach Vibe karena udah lama aku nggak sniff wangi ini. Wanginya tuh ada kemiripan walaupun nggak sama persis. Aku nggak bilang ini wanginya persis sama, nggak. Tapi vibe-nya tuh mirip. Jadi vibe aroma-aroma pantai yang dia ada wangi-wangi kayak asin-asinnya, kayak wangi-wangi air laut. Dia ada sesitrusannya juga, fruity yang lumayan seger. Dia bercampur, jadi kayak fruity-nya dicampur sama wangi asin. Asin atau air asin gitu. Jadi ada floralnya juga. Tapi kalau dibandingin sama L'Occitane yang Beach Vibe itu wanginya lebih kental lagi aroma-aroma pantainya dibandingkan yang ini. Yang ini tuh malah lebih, menurut aku floralnya lebih keluar, lebih lembutnya lebih ada. Sekalipun citrusnya ada, tapi dia menurut aku kombinasi sama si floralnya, lebih banyak floralnya. Jadi wanginya tuh terkesan lebih lembut, walaupun dia tetap ada unsur-unsur beach vibe-nya gitu. Tetap ada unsur-unsur pantainya yang kayak wangi air asin tadi, tapi dia karena terbalut sama wangi bebungaan yang lumayan lembut, dia jadi wanginya lebih ke arah lembut. Jadi ini makanya mungkin lebih cocok dipakai untuk sunset gitu ya, karena wanginya mungkin lebih kayak ada sisi-sisi romantisnya gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai ini terus berdua sama pasangan, mungkin bakal lebih cocok gitu. Slow sunset tuh kan kayak dipakainya lebih enak di outdoor ya, tapi tetap aja menurut aku ini sesuatu yang lebih intim. Jadi wanginya tuh nggak se-strong si Infinite yang wanginya tuh langsung boom, wangi fruity kenceng gitu. Ini wanginya lebih slow ya, seperti namanya. Dia wanginya lebih slow, lebih soft. Dan ini tuh enak banget wanginya. Jujur aja nih aku suka. Semakin aku sniff wangi ini tuh aku semakin suka gitu. Jadi kayak pertama kali mungkin kayak biasa aja, tapi tipe-tipe yang kayak semakin sering kita sniff, kita bakal semakin jatuh cinta sama wanginya. Ini untuk yang slow sunset ini. Menurut aku ini juga tipe-tipe yang dipakai siang hari sih, siang sore gitu ya, tapi bukan yang untuk malam hari. Untuk acara-acara juga yang lebih casual, lebih ke acara-acara outdoor yang santai gitu. Untuk dipakai sehari-hari, terutama di iklim tropis, ini juga bisa banget dipakai. Jadi ini untuk yang slow sunset. Untuk keduanya tadi menurut aku tipe-tipe yang untuk usia pemakaiannya masih lumayan range-nya jauh. Ya 18 tahunan ke atas udah mulai bisa pakai, dan kalau yang ini menurut aku lebih unisex. Jadi dia nggak terlalu menonjolkan sisi feminin ataupun maskulin. Jadi ini unisex untuk yang slow sunset. Oke, kita lanjut ke parfum berikutnya yang warna juice-nya adalah biru gelap karena namanya juga out of shadows gitu ya. Nah, ini wanginya tuh, oh ya, anyway, tadi aku belum bilang bahwa dia jusnya lumayan berminyak juga dan lumayan butuh waktu untuk hilang. Mungkin bisa sekitar 20 menit sampai 30 menit, lumayan berminyak sih. Tapi nggak ada kesan yang bikin panas di kulit atau gatel gitu, nggak cukup, tidak mengganggu gitu. Nah, ini wanginya menurut aku langsung kecium wangi maskulin, wangi cowok. Wangi cowoknya tuh dingin gitu, wanginya tuh lebih ke arah awalnya tuh dibuka dengan sesuatu yang dingin kayak mint, tapi kayaknya bukan mint sih. Sesuatu yang sifatnya seger dingin, fresh, tapi berpadu sama wangi-wangi rempahan yang aromatik gitu wanginya. Ada sedikit-sedikit kayak sensasi seperti kayak wangi pasta giginya, kadang-kadang suka keluar gitu. Padahal setauku di notesnya nggak ada mintnya. Tapi mungkin karena ada kesan dinginnya tadi, aku nggak tahu dari sea water notes-nya atau dari mana. Nah, tapi yang pasti dia wanginya tuh kesannya dingin gitu. Dia juga ada sedikit wangi-wangi kayak tembakau. Makanya tadi aku bilang nih wanginya lumayan maskulin untuk yang out of shadows ini. Dibandingkan yang kedua tadi, ini paling maskulin. Aku nggak yakin untuk cewek-cewek bakalan suka pakai wangi ini. Ini menurut aku lebih cocok dipakai cowok pastinya, dan dipakai siang hari. Untuk usia pemakaiannya mungkin ya 20 tahunan ke atas. Dan menurut aku ini masih bisa masuk kategori yang ke arah semi formal to formal malahan dibandingkan yang sehari-hari. Walaupun ini memang wanginya fresh dingin yang bisa dipakai untuk siang-siang di acara sehari-hari juga, tapi menurut aku nih agak
sedikit lebih berat aja wanginya dibandingin kedua yang tadi gitu. Ini untuk yang Out of Shadows. Oke, kita langsung masuk ke parfum yang terakhir dari VD yang aku punya di sini. Namanya adalah Instant Pleasure. Jadi dia datang seperti ini gitu ya, di dalamnya ada vialnya. Terus di sini tuh ada keterangan dari parfum ini gitu. Isinya tuh dia ada notesnya, terus ada keterangan dari main accord-nya tuh dia bilang fruity, floral, soft oriental dan juga gourmand. Aku akan spray aja di sini mungkin. Dan ini tuh wanginya emang lebih ke arah gourmand dibandingkan yang lain-lain gitu. Walaupun sebenarnya ini wangi gourmandnya nggak begitu kerasa. Memang dia ada kayak fruity yang lumayan kenceng di awal, terus manis, sparkling. Ini fruity manis sparkling gitu. Kalau yang Her Infinite tadi tuh kan lebih ke arah markisa wangi fruity juga. Ini juga fruity-nya lumayan kenceng. Tapi kalau dibandingin yang tadi ini lebih manis gitu. Jadi ini manisnya tuh selain fruity dia ada perpaduan sama wangi-wangi kayak manis karamel, terus manis vanilla gitu. Jadi ini lebih gourmand lagi menurut aku. Dan sejujurnya ini wanginya tuh mengingatkan aku sama vibe-nya tuh mirip-mirip sama La Vie Belle gitu. La Vie Belle kayak mungkin yang di koleksiku yang aku punya pernah sniff tuh ada dari Exom yang Bonjour de Paris dari Arnaud Sorel. Terus aku juga punya yang Antonio Banderas yang Her Secret Temptation. Itu semuanya tuh aromanya kurang lebih mirip-mirip vibe-nya, tapi bukan berarti persis banget sama, tapi kurang lebih vibe-nya tuh ke arah situ. Nah, cuman uniknya adalah yang ini tuh dia ada wangi pisang yang lumayan berasa dibandingkan dengan parfum-parfum yang aroma La Vie Belle yang tadi aku sebutin itu. Jadi dia tuh fruity-nya lebih ke arah fruity yang creamy jatuhnya. Jadi bukan fruity yang se-strong atau se-asem yang si Her Infinite tadi. Kalau ini tuh lebih ke fruity yang ada creamy-nya dan lebih manis karena dia berpadu sama wangi karamel, vanilla kayak gitu-gitu. Untuk floralnya sebenarnya dia nggak begitu dominan di sini. Almondnya ada sedikit kecium, tapi juga nggak dominan. Kalau di hidungku malah lebih ke fruity, vanilla, karamel kayak gitu. Jadi wanginya lumayan sesuai sama warna jusnya yang warnanya agak-agak ke coklat-coklatan seperti ini. Tapi ini juga termasuk sesuatu yang enak. Pertama kali aku sniff, aku tuh langsung wah pantesan namanya Instant Pleasure karena memberikan kesenangan yang instan gitu langsung. Begitu kita sniff wangi ini, dan ini termasuk yang menurut aku bakal banyak banget yang suka, banyak yang gampang suka sama wangi yang satu ini di hiduan pertama gitu. Ini wanginya juga cukup unisex walaupun arahnya lebih ke arah feminin dibandingkan ke arah maskulin. Dan menurut aku ini wangi yang juga lumayan dewasa gitu ya, karena dia ada kesan manis yang lumayan seksinya di sini. Mungkin 20 tahunan ke atas juga, dan bisa dipakai ke acara semi formal to formal juga. Lebih cocok untuk dipakai malam hari sih. Dia manisnya cukup kenceng, jadi mungkin akan lebih nyaman kalau dipakai di malam hari. Walaupun siang-siang kalau di indoor dan di ruangan yang tidak panas, dia bakal oke-oke aja gitu. Jadi itu sih beberapa parfum dari VD yang di koleksiku. Sebenarnya ada set satu lagi, mungkin aku akan bahas di video-video selanjutnya karena aku juga baru dapet dan baru nyoba-nyobain gitu ya. Untuk yang set 2-nya. Jadi tunggu aja kalau misalnya kalian penasaran, komen ya di bawah kalian penasaran parfum yang mana di antara set kedua. Nah, dari semuanya ini kalau aku boleh pilih sebenarnya hampir-hampir sama, nggak ada yang favorite banget gitu. Tapi kalau misalnya aku disuruh milih, mungkin aku akan pilih si Slow Sunset dan Instant Pleasure ini sebagai yang aku suka. Karena Slow Sunset ini tuh kayak tipikal yang makin dicium makin enak. Sedangkan yang Instant Pleasure nih yang di hiduan pertama tipenya enak, setelah itu ya biasa aja menurut aku. Jadi aku akan pilih keduanya ini gitu. Dan untuk projectionnya juga 2 meteran lebih lah. Untuk yang paling kenceng mungkin kalau di aku adalah Her Infinite sama si Out of Shadows ini termasuk yang projectionnya lumayan boom di antara yang lain. Tapi yang lain bukan berarti wanginya terlalu soft juga, enggak. Tapi ini yang lebih strong gitu menurut aku kalau di hidungku ya. Untuk yang Instant Pleasure dan juga Slow Sunset ini wanginya lebih kalem dikit. Tapi tetap aja projectionnya 2 meteran di awal sampai sekitar mungkin 2 jaman itu mereka masih kecium banget. Abis itu dia stay di kulit sampai di jam ke-9 dan ke-10. Sayangnya mereka juga kalau nggak salah belum ada nomor BPOM-nya, jadi aku harap kedepannya VD bisa punya nomor BPOM juga. Dan selain itu juga jusnya lumayan lama hilangnya, nih sampai detik ini aja belum hilang-hilang minyaknya dari tanganku. Jadi buat kalian yang selalu nanya oily atau enggak, ini tergolong yang lumayan oily sih.
Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing kepada kalian tentang parfum VD, House of VD. Sekali lagi aku ingatin, kalau misalnya kalian penasaran pengen cobain juga, kalian bisa langsung aja ke link yang ada di description boxku untuk langsung ke Shopee-nya mereka. Oke, buat kalian yang udah pernah nyobain juga parfum VD, aku tunggu komentarnya di bawah gimana pengalaman kalian memakai parfum yang satu ini dan yang mana yang jadi favorit kalian. Oke, yang pasti aku selalu mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu nonton videoku sampai habis, apalagi kalau kalian like dan subscribe dan juga mau share videonya ke sosial media kalian. Jangan lupa follow juga Instagramku di sini kalau belum follow, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!